segala hal yang tak ku mengerti. Dengan iman ku serahkan padamu, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Shalom, selamat sore. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Patut bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa beribadah pada sore hari ini. Paksakan hatimu, paksakan rohmu pada sore hari ini untuk berucap syukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu yang membasuh kehidupan kita. Itu yang memulihkan hidup kita. Itu yang menguatkan hidup kita untuk kita boleh ada sampai dengan detik ini. Itu pada sore hari ini. Mari kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk kita bisa mengucap syukur, memuji, menyembah dan mengagungkan Dia. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Yesus. Hanya anugerah-Mu semata kami boleh ada sampai dengan detik ini. Tercurah segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang derita, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud
bersama Engkau ku sembah. yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, ku mau menyembah-Mu. Ada Allah yang hidup, kami sembah Engkau Tuhan. Karya penebusan-Mu nyata bagi hidupku, keselamatan yang Kau berikan memulihkan hidupku, menyelamatkan aku. Haleluya, ku tinggikan nama-Mu, ku sembah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu. Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang raya. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang raya. Tinggi sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang raya. Tinggi nama-Mu, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang raya. Ditinggikan. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah, kami tinggikan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib, itu yang menebus segala dosa kami Tuhan. Engkau yang melayakkan kami di hadirat-Mu. Dan pada sore hari ini kami siap Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Mari Bapa, Yesus, Allah, Roh Kudus, dan Engkau menyatakan lebih lagi lawatan kuasa-Mu. Karena apa yang kami kerjakan di tempat ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami buka ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah pada Allah kita, karena Dia Allah yang penuh kuasa. Haleluya. Kuasa yang diberikannya itu memampukan kita untuk mengalahkan segala musuh di depan kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia,
Saudara bisa kembali duduk. Dan kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa memberikan lewat transfer. Nomor rekeningnya akan ditampilkan di layar kaca. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Karena kami tahu hadirat-Mu ada di tempat ini, di hati kami, di roh kami Bapak. Tuhan Yesus, pada pertengahan ibadah pada sore hari ini, kami mau berikan persembahan untuk Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan, kami gak bisa membalas kasih-Mu, tapi kami mau persembahkan dengan segenap hati kami, dengan sukacita ya Bapa. Dan biarlah Tuhan persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, untuk kelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menghapuskan segala dosaku, tidur Yesus menyembuhkan segala sakitku, kasih Yesus oh sungguh indah, kasih dan kuasanya tiada berubah. Yang lemah Yesus kuatkan, Yesus sembuhkan, yang susah Yesus hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku, tidur Yesus menyembuhkan segala sakitku, kasih Yesus oh sungguh indah, kasih dan kuasanya tiada berubah. Yang lemah Yesus kuatkan, yang sakit Yesus sembuhkan, yang susah Yesus hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Sungguh kasih Yesus gak pernah berubah saudara. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Bila firman yang disampaikan oleh hamba-Nya pada sore hari ini itu menjadi kekuatan bagi iman kita. Karena keadaan dunia yang semakin menggoncangkan keadaan di sekeliling kita. Saudara, dunia bisa menggoncangkan kesehatan kita. Dunia bisa saja menggoncangkan keuangan kita. Dunia bisa saja menggoncangkan usaha pekerjaan kita. Tetapi satu hal saya mau katakan pada sore hari ini, jangan sampai dunia menggoncangkan iman kita. Bila kita mempunyai hati yang tetap setia, tetap cinta kepada Tuhan Yesus. Karena sungguh pengorbanannya yang di atas kayu salib itu gak akan bisa kita balas dengan apapun. Ia sudah terlalu baik bagi hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mari kuatkan hati dan iman kita di situasi yang semakin sulit. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau belajar Tuhan untuk tetap setia dan tetap percayakan kuasa-Mu. Haleluya. Tetap cinta. Sungguh Tuhan, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ini janji kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Ku tetap setia, Yesus. Ku tetap setia. Walau beban datang menerpa, ku tetap
Katakan dengan segenap hatimu, ku tetap cinta. Sungguh Tuhan, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Yes Lord, haleluya. Ku tetap setia. Tuhan, beri kami kekuatan. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Yang Tuhan telah beri sebagai takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan iman kita. Haleluya. Ajari kami Yesus. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Tetap setia. Ku tetap setia.
cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang Tuhan takkan mungkin ku barangkali apa yang ku Ini janji kami Tuhan, anak-anak-Mu, bahwa kami mau hidup tetap mencintai Engkau, tetap setia Tuhan, apapun keadaan yang ada di dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan Bapa Yesus Allah Roh Kudus, untuk kami bisa mempertahankan iman kami, untuk kami boleh hidup Bapa di dalam kekudusan, kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus kami enggak mampu Yesus. Tapi kami percaya kalau Engkau ada di dalam hidup kami. Dan kami boleh hidup di dalam Engkau. Kami akan kuat Tuhan menjalani kehidupan kami. Jalan-jalan Kau akan bukakan Tuhan. Dan Kau yang menopang kehidupan kami. Karena tubuh dan darah-Mu Yesus itu yang melayakan kami di hadirat-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Bahkan kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu untung serpati kediri. Kiranya Engkau melayakan kami, Engkau mensucikan dan kuduskan kehidupan kami. Untuk kami boleh menerima kebenaran firman Allah. Biarlah hati kami menjadi tanah-tanah yang subur, tanah-tanah yang gembur, yang siap ditaburi benih firman Allah. Dan biarlah benih firman ini boleh bertumbuh, berakar dengan sangat kuat. Nama Tuhan Yesus, dan kami bisa menghasilkan buah-buah roh, buah-buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada hari ini tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus, dan di minggu awal ini kita kembali menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Pesan yang indah yang akan kita dengar pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan satu judul firman Tuhan, Yesus sebagai pembebas. Terlebih dahulu kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-13. Kita baca pada ayat yang ke-17 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa
membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Saya percaya kita semua telah sering membaca ayat-ayat yang baru kita baca ini tentang kisah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kita tahu di dalam dunia ini semua manusia tidak terkecuali telah jatuh di dalam dosa. Dan tidak ada satu manusia pun yang telah jatuh dalam dosa ini yang mampu untuk keluar dari cengkeraman dosa. Dan itu semua kita mengetahui karena kita semua telah membaca firman Tuhan tentang kisah Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Sehingga kita semua manusia juga mempunyai dosa yang sering kita sebut dosa awal yang kita bawa. Nah, manusia tidak berdaya, tidak punya kekuatan kalau manusia itu hidup di dalam dosa. Mereka tentu hanya bisa berbuat yang jahat. Dengan kata lain, mereka tidak berdaya untuk melakukan yang baik. Jadi ketika manusia hidup di dalam dosa, mereka tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik. Apalagi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika manusia tidak berdaya dalam keadaan dosa ini, maka Tuhan itu mengambil sebuah inisiatif. Tuhan mengambil satu inisiatif yang luar biasa, yaitu untuk menebus dosa manusia. Tuhan mengambil inisiatif yang hebat yang diberikan buat setiap kita manusia untuk membebaskan manusia dari penjara perbudakan dosa. Dan juga Tuhan membebaskan kita sebagai anak-anaknya. Itulah yang Tuhan berikan kepada setiap kita manusia. Dan itu merupakan satu inisiatif yang luar biasa yang diberikan kepada setiap kita. Nah, kalau kita berbicara tentang pembebas, berarti berbicara tentang penebusan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, segala pelanggaran kita. Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk mati di atas kayu salib. Nah, kita bisa melihat, saya berikan satu contoh, kalau seandainya ada seseorang itu yang sedang berada di dalam penjara karena dia melakukan kesalahan dan dia harus melalui proses hukum, dan akhirnya seseorang yang bersalah itu harus masuk ke dalam penjara. Dan kita tahu orang yang dihukum masuk dalam penjara itu ada jangka waktu yang diberikan. Nah, ketika seseorang yang masuk di dalam penjara itu ingin keluar sebelum waktu yang diberikan itu berakhir, tentu seseorang yang ingin keluar itu harus
mempunyai seseorang yang bisa menjamin, seseorang yang bisa memberikan jaminan yang kuat sehingga orang yang dipenjara itu bisa diberikan izin untuk keluar sebelum waktunya. Entah itu seorang pejabat mungkin, atau mungkin dia menggunakan seorang lawyer yang dia pakai untuk bisa mengeluarkan dia di masa dia di dalam penjara itu. Nah, kita tahu bahwa seorang penjamin, entah itu tadi yang saya katakan entah seorang lawyer ataupun seorang pejabat dan lain sebagainya, kalau dia bisa dihargai di dalam hal ini ketika dia dibutuhkan untuk bisa menjamin seseorang yang ingin segera keluar dari tahanan atau penjara itu, begitu dihargai seorang lawyer ini atau seorang pejabat ini. Nah, apalagi dengan pembebas yang sesungguhnya, pembebas yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Kita semua manusia yang berdosa. Di mana kita manusia yang berdosa ini, kita seharusnya dihukum. Kita harus menerima hukuman akibat dosa yang telah kita perbuat ini. Tetapi Yesus tadi yang saya sebutkan, dia berinisiatif untuk menebus, untuk membebaskan kita sebagai anak-anaknya. Betapa besar pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita semua. Bagaimanakah kita tidak menghargai pengorbanan Yesus yang sudah menjamin hidup kita, sehingga kita tidak lagi dihukum karena dosa kita. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus sebagai pembebas dari segala dosa yang ada dalam setiap kehidupan kita manusia sungguh besar, karena kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga dia rela berkorban, menjamin hidup kita. Kita tidak lagi dihukum, tapi kita dibebaskan. Nah, apa jaminan dari Tuhan Yesus sebagai pembebas itu? Kita harus mengetahui, Yesus menjamin kepada kita ini dari rasa tertuduh. Kalau kita melakukan suatu perbuatan yang salah, apalagi itu perbuatan dosa, tentu di dalam kehidupan kita sempat memiliki rasa tertuduh. Kita sempat memiliki rasa bersalah. Tapi Yesus telah menjamin kita dari rasa tertuduh itu. Dan juga Yesus menjamin kita dari hidup yang lama. Kita berubah. Hidup kita dirubah, dijadikan hidup yang baru. Dia jamin kalau Tuhan Yesus yang memberikan jaminan, membebaskan kita dari dosa kita. Dia sudah mati itu tadi di atas kayu salib, maka hidup kita pasti akan berubah. Dan juga Yesus menjamin kepada kita penebusan atas dosa kita itu yang sifatnya itu bukan sementara. Bukan hanya sementara, tapi yang Tuhan berikan itu sifatnya kekal. Penebusan yang Tuhan berikan kepada kita ini sifatnya kekal. Dan itulah yang sudah Tuhan beri buat kita sebagai jaminan, sebagai pembebas dari segala dosa kita. Nah, pada saat ini kita akan melihat apa fungsi dari Yesus sebagai pembebas. Dalam ayat-ayat tadi yang sudah kita baca, kita akan belajar beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, kita akan melihat dari ayat yang kita baca tadi yang pertama, mengajar kita untuk hidup bergantung padanya. Mengajar kita untuk hidup bergantung kepadanya, kepada Yesus. Kita tidak bisa hidup ini bergantung kepada manusia siapapun. Sehebat apapun manusia di dalam dunia ini, tidak bisa mengajar atau menjamin kehidupan kita, kemudian mengajar kita untuk kita bergantung kepada seseorang itu yang mungkin
secara manusia dianggap hebat, pandai, kuat, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada, di dalam dunia ini tidak ada manusia yang seperti Yesus. Jadi fungsi dari Yesus sebagai pembebas ini mengajar kita untuk hidup bergantung kepadanya. Di dalam segala hal, dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita harus bergantung hanya kepada Yesus. Tadi ayat-ayat yang sudah kita baca, kita tahu mengenai bangsa Israel. Bagaimana tadi kita sudah membaca Tuhan itu menuntun bangsa itu di ayat yang ke-18 itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, itulah bangsa Israel diberikan jalan seperti itu. Sebenarnya bangsa Israel tentu sudah tahu bahwa perjalanan yang hendak dia tempuh itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, tetapi mereka diizinkan melewati jalan itu. Jalan yang ditempuhnya itu di padang gurun. Kita tahu bagaimana keadaan di padang gurun. Apakah sarana di padang gurun itu lengkap? Apakah yang menjadi kebutuhan manusia kira-kira ada di padang gurun? Kita tahu tidak ada. Di padang gurun gersang, tidak ada apa-apa yang bisa untuk manusia ini hidup. Untuk makan, untuk minum, mungkin cari air pun juga tidak semudah didapat di padang gurun. Kita tahu bahwa di padang gurun, apa yang dialami oleh bangsa Israel tadi kita sudah membacanya. Tuhan itu berjalan di depan mereka. Ketika mereka melewati, diputar jalannya harus melewati padang gurun. Tuhan itu menyertai, dia berjalan di depan mereka. Dan kita tadi sudah membaca pada siang hari, ada tiang awan untuk menuntun mereka. Di jalan, di padang gurun yang panas, terik, tidak ada pohon-pohon yang bisa melindungi untuk manusia itu bisa berteduh. Tapi Tuhan sudah menyediakan tiang awan. Tuhan berjalan di depan mereka, menuntun mereka, dan memberikan tiang awan untuk mereka di jalan. Dan bagaimana keadaan di padang gurun pada malam hari? Tentu tidak ada penerangan, tidak ada lampu, tidak ada semuanya. Tentu dalam keadaan gelap. Dan ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun pada malam hari, membutuhkan penerangan. Dan Tuhan sudah memberikan itu. Dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan, apa yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari negeri Mesir. Dan itulah pengalaman dari bangsa Israel yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan kita tahu bahwa manusia di dalam dunia ini, tadi kita diajar untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel tadi yang berjalan di padang gurun. Seringkali perjalanan kita di dalam dunia juga seperti itu. Sepertinya kita mengalami sedang berjalan di padang gurun. Tidak ada apa-apa. Tidak ada sarana yang memadai yang bisa kita pakai untuk kehidupan kita. Tetapi ketika kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan, maka apa yang dialami oleh bangsa Israel itu tentu menjadi pengalaman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Ketika kita mengalami kesukaran, kesulitan bagaikan di padang gurun, maka Tuhan pasti akan menyediakan tiang awan yang mungkin kita butuhkan. Dan juga Tuhan menyediakan tiang api untuk menerangi perjalanan kita ketika perjalanan kita di dalam keadaan gelap. Dan itulah kebutuhan kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa bergantung kepada manusia,
Tuhan tidak memberikan kepada kita seseorang yang bisa kita andalkan untuk bisa menolong kita ketika kita berada di padang gurun, ketika kita mengalami persoalan mungkin dalam kehidupan kita. Jadi hal inilah yang Tuhan berikan, satu pengajaran yang indah buat kita semua. Biarlah jemaat Tuhan juga mulai hari ini kita mau selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Terlebih lagi di hari-hari yang sedang kita jalani sampai pada hari ini. Kita tahu semua bahwa kita sedang berada di masa-masa sukar, di mana masa pandemi yang sampai hari ini juga belum selesai. Bahkan hari-hari yang ada, virus yang ada sampai hari ini bukan semakin habis, tetapi virus itu datang yang baru, ada varian baru yang semakin keras, yang semakin hebat kalau menyerang manusia, dan itu ada, kita alami bersama. Dan percayalah, kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Tuhan pasti akan menolong kepada kita. Tuhan pasti akan membukakan jalan buat kita. Dan kalau kita diizinkan mungkin mengalami sakit, terkena virus itu, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan buat kita. Ketika kita bergantung hanya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan ketika kita menghadapi persoalan, sakit, penyakit, segala masalah yang ada, apapun yang kita sedang hadapi di dalam dunia ini. Jadi kita harus ingat, yang pertama tadi, kita diajar untuk kita ini hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Mari biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, bergantung hanya kepada Tuhan. Dan selanjutnya yang kedua, Tuhan itu memberikan pelajaran buat kita, mengajar kita bahwa Dia siap membela dalam peperangan. Dia siap membela kita di dalam menghadapi peperangan. Seperti tadi ayat yang sudah kita baca, yang dialami oleh bangsa Israel tadi. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin. Dikatakan tadi pada ayat yang pertama, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan mempunyai inisiatif untuk menebus, membebaskan segala dosa manusia, karena Tuhan mengetahui ketika manusia tidak berdaya, apalagi ketika menghadapi peperangan, maka Tuhan itu mengambil satu inisiatif yang indah untuk menebus kita, sehingga kita mampu, kita diberi kemampuan, kita diberi kekuatan untuk bisa menghadapi peperangan sekalipun. Seperti peperangan apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Jadi kita tidak perlu khawatir, karena firman Tuhan mengajar kita bahwa Tuhan itu, Dia siap membela di dalam peperangan. Dan kita tahu bahwa hidup kita ini, hidup di dalam dunia ini, bagaikan kita ini berada di medan pertempuran. Kita seperti berada di medan pertempuran. Setiap kita yang telah mengalami anugerah dari Tuhan pasti akan dibawa untuk menghadapi peperangan-peperangan itu. Peperangan-peperangan apa? Peperangan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan peperangan yang ada ini ada berbagai macam. Tentu yang pertama-tama peperangan dengan diri kita sendiri. Kita sebagai manusia seringkali menghadapi peperangan karena diri kita sendiri. Musuh kita, diri kita sendiri. Di mana kita akan berperang melawan kedagingan kita. Kita melawan keakuan kita. Itulah yang seringkali kita hadapi. Juga kita bisa menghadapi peperangan yang namanya keinginan kita. Manusia punya keinginan, ada cita-cita, keinginan, apa yang ingin diraih, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dimiliki. Nah, itu merupakan peperangan bagi kehidupan kita manusia. Seringkali kita tidak menyadari bahwa diri kita sendiri ini yang harus kita perangi.
Dan kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Karena kalau kita menuruti kedagingan kita, keinginan daging kita, keinginan nafsu kita, keinginan cita-cita kita, maka seringkali apa saja kita lakukan. Kita akan menempuh dengan cara apapun. Meskipun dunia memberikan cara buat kita, dan kita tahu bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan, kita bisa mengambilnya, kita bisa memakainya, karena kita hanya mengingat bahwa keinginan daging kita ini harus terpenuhi. Keinginan cita-cita kita ini harus tercapai. Nah, seringkali kita mengambil jalan yang salah, sehingga apa yang tidak berkenan kepada Tuhan pun kita lakukan, kita ambil. Dan seringkali kalau kita mengalami hal demikian, kita di dalam peperangan, siapa yang tahu? Yang paling tahu, dia adalah si iblis, musuh kita. Musuh kita yang firman Tuhan berkata bahwa iblis itu selalu berjalan keliling. Dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menelan siapa yang dapat ditelannya. Dan untuk itu dia tawarkan, ketika kita menghadapi peperangan, apa yang kita butuhkan, iblis menawarkan hal-hal yang sepertinya bisa membantu kita, menolong kita. Sehingga tanpa kita sadari, kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan tadi, poin yang pertama, maka kita akan ambil apa yang iblis sediakan, kita coba. Mulanya kita hanya berpikir, aku mau coba, akan aku coba dengan cara ini, yang kita tidak sadar diberikan oleh iblis. Dan ketika kita coba, kita kemudian merasakan hasilnya sedikit demi sedikit, kemudian kita jadi lupa untuk kita bergantung kepada Tuhan. Dan itulah yang selalu terjadi, sering terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita tahu bahwa Tuhan mengajar kita bahwa Dia siap membela kita dalam peperangan. Sekalipun seperti tadi yang kita baca, bangsa Israel tadi yang harus melewati jalan yang di padang gurun, yang sepertinya tidak enak, tidak ada sarana untuk bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam keseharian mereka. Tetapi Tuhan izinkan, Tuhan terus bawa di jalan itu. Dan ketika bangsa Israel melewati, maka di padang gurun Tuhan yang menyediakan. Apa yang diperlukan, Tuhan menyediakan. Ketika terik panas matahari, Tuhan menyediakan tiang awan. Ketika dalam kegelapan, Tuhan menyediakan tiang api. Dan semuanya Tuhan sediakan. Sampai akhirnya bangsa Israel, kalau kita baca kisahnya, dia sampai keluar, sampai menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Buat kita, kita harus bisa juga memerangi dengan diri kita sendiri. Dan kita akan berperang dengan kedagingan kita, keinginan kita. Dan kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan buat kita, menuntun kita untuk kita ini bisa mengalami kemenangan. Nah, terlebih lagi kalau hari-hari yang sedang kita hadapi sampai pada hari ini, kita menghadapi masa yang sulit. Secara manusia kita juga menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit. Mungkin di bidang perekonomian, karena keadaan seperti hari-hari yang sedang kita lewati, ada PPKM, ada pembatasan-pembatasan, sehingga buat kita yang berusaha, mungkin kita yang punya toko, kita yang berjualan di pasar, dimanapun kita berada, kita mungkin berusaha punya restoran, tapi hari-hari waktu PPKM ini kita tahu, kita tidak bisa mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan. Semuanya pasti berkurang. Keuangan kita berkurang, pendapatan kita berkurang, keinginan kita belum tercapai. Dan itulah yang Tuhan izinkan kita berjalan saat ini, bagaikan kita berjalan di padang gurun. Tapi mari biarlah kita belajar pada saat ini melalui firman Tuhan, ketika kita hidup bergantung hanya kepada Tuhan.
maka Tuhan yang akan siap membela kita. Dia siap menolong kita, karena dia sudah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita. Dia mau membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Itu sebabnya Tuhan berikan jalan yang sepertinya tidak enak buat daging kita. Tapi kita harus bisa menerima ini dan bersyukur kepada Tuhan. Dan tetap percaya kepada janji firman Tuhan, bahwa Tuhan yang pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Meskipun keadaan susah, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan buat kita. Tuhan pasti akan memelihara hidup saya dan saudara. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan ketika kita terus bergantung hanya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya pada hari ini kita mau belajar satu hal yang indah, dan kita akan terus bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan. Kalau kita mengingat tadi perjalanan bangsa Israel di padang gurun, kita tentu berpikir yang lain, ada masalah yang lain yang bisa dihadapi. Di padang gurun kita sering mendengar bahwa ada yang namanya ular berbisa yang hidup di padang gurun. Itu tentu juga merupakan masalah bagi bangsa Israel kalau seandainya dalam perjalanan itu menghadapi ada ular yang berbisa yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah bangsa Israel itu. Bukankah ini merupakan jalan, sepertinya jalan yang menuju kepada kematian, karena ada ular yang berbisa itu tadi. Tetapi kita tahu jalan yang dipilih Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan untuk umatnya adalah jalan yang untuk manusia sepertinya jalan menuju kepada kematian. Tetapi inilah jalan yang terbaik yang dari Tuhan yang diberikan buat bangsa Israel untuk mendidik mereka, untuk mendidik bangsa Israel ini untuk tadi bergantung hanya kepadanya. Sekalipun ada hal yang bisa mematikan, tapi ketika bergantung kepada Tuhan, Tuhan yang akan selalu menyertai. Selama Tuhan yang menuntun umatnya, maka semua mereka itu dalam keadaan aman, karena dialah Tuhan sang pembuat mujizat. Karena dialah Tuhan yang ahli dalam menentukan jalan keluar. Demikian pula dengan kita. Ketika kita menghadapi hari-hari masa yang sulit, masa yang sukar, sepertinya sulit untuk kita, sepertinya hal-hal mematikan buat kita, untuk kita bisa hidup, bertahan hidup di kemudian hari. Tapi percayalah, ketika kita bergantung kepada Tuhan, Dia Tuhan yang akan memberikan mujizat. Tuhan yang akan memberikan jalan bagi kita semua. Sekalipun keadaan masa sukar ini kita alami, tapi percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang akan memberikan pertolongan buat kita semua. Dia yang akan memelihara kita, Dia tidak akan meninggalkan kita untuk kita tergeletak, untuk kita tidak berdaya, tidak. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kemenangan. Dan inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi semua jemaat yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita semua. Dan terlebih kalau sebentar kita juga akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mari biarlah kita beriman, kita percaya, karena kasih Tuhan, inisiatif yang Tuhan berikan tadi untuk Dia berkorban, mati di atas kayu salib buat kita. Dan hari ini kita memperingati dengan kita akan melakukan perjamuan kudus yang sebentar hendak kita terima. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima. Engkau begitu baik, Engkau memberikan kekuatan buat kami melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima ini Tuhan. Kami mau Tuhan mentaati akan setiap perintah-perintah-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang sudah memilih kami, yang sudah Tuhan menjadikan kami ini menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Engkau. Kami mau Tuhan hidup bergantung hanya kepada Engkau. Terlebih Tuhan di hari-hari yang sedang kami lewati, hari-hari yang penuh dengan kesukaran, ada banyak hal Tuhan yang kami harus hadapi sampai pada hari ini.
Kami percaya Tuhan apa yang menjadi janji-Mu, firman-Mu Tuhan, Engkau yang akan membuka jalan buat kami. Engkau yang akan memelihara setiap kehidupan kami. Sekalipun kami hidup saat ini berada di tengah-tengah masa pandemi, virus COVID-19 yang terus Tuhan bertambah dan semakin bertambah. Tetapi kami hanya bergantung kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan jalan kepada kami. Engkau yang akan memberikan tiang awan buat kami. Engkau yang akan memberikan tiang api juga buat kami. Untuk kami bisa melewati semuanya itu Tuhan. Dan apa yang kami hadapi, Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kami. Engkau yang akan memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang senantiasa memimpin setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami akan terus Tuhan setia kepadamu, hidup bergantung hanya kepada Engkau, karena Engkau yang mengajar ini Tuhan buat kami, dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang akan membela kami, Engkau yang akan berperang buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan memperingati Tuhan akan kematian Tuhan. Engkau yang sudah berkorban mati di atas kayu salib, kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kiranya Tuhan Engkau juga akan memberkati roti dan anggur yang telah ada pada kami ini Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan saat ini perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya sudah mempersiapkan di rumah masing-masing. Mari kita siapkan roti dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Terlebih dahulu saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang ada di tangan kita ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil cawan anggur di tangan kanan kita. Di ayat yang ke-25 dikatakan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan atau anggur yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami melalui perjamuan kudus. Biarlah roti dan anggur yang telah kami terima ini Tuhan boleh menjadi satu dalam tubuh kami, yaitu tubuh Kristus. Roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus yang menyatu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau yang sudah membebaskan kami melalui korban-Mu di atas kayu salib, sehingga Tuhan kami, Tuhan boleh keluar dari dosa, sehingga Tuhan kami tidak lagi mengalami hukum dosa itu, karena Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah membebaskan kami dari semua dosa-dosa kami.
hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi milik-Mu. Dan kami boleh menerima keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami kemenangan. Engkau sudah memberikan kepada kami kekuatan di dalam menghadapi masalah, menghadapi persoalan apapun ketika kami berada di dalam dunia ini Tuhan. Terlebih sampai pada hari ini Tuhan, kalau kami sedang menghadapi masalah yang sulit, masa-masa yang sukar, di mana masa pandemi yang masih ada di sekeliling kami, yang masih ada di negara kami, di kota kami, bahkan hampir di seluruh dunia ini Tuhan mengalami adanya virus yang ganas ini Tuhan. Tapi kami percaya akan firman-Mu. Ketika kami hidup bergantung kepada Engkau Tuhan, maka Engkau yang akan berperang bagi kami. Engkau yang akan memberikan pertolongan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat besar yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami umat-Mu. Setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami akan tetap berpegang teguh kepada janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ibadah kami pada hari ini, meskipun kami masih ibadah secara online, tapi kami percaya Engkau hadir di setiap kehidupan kami, di setiap rumah kami Tuhan, sehingga kami boleh datang kepada Engkau, kami boleh menyembah kepada Engkau, dan kami boleh mengalami berkat Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan, biarlah hari-hari yang masih ada di depan kami, Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami, memimpin setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau memakai kami Tuhan sebagai alat-Mu dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, bahwa Engkau yang selalu menyelamatkan kami, menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam keadaan sakit. Kami tidak mengetahui satu persatu, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di dalam setiap rumah tangga kami, jemaat-Mu Tuhan. Dan Engkau melawat kami, yang sakit kami akan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kekuatan yang baru boleh Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia. Kiranya Engkau juga menyertai Tuhan, mulai dari pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua menteri dan semua pejabat yang ada Tuhan. Biarlah mereka Kau berikan hikmat, Kau berikan kekuatan Tuhan untuk bisa melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan kami semua boleh merasakan bahwa Engkau menyertai Tuhan pemimpin-pemimpin negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang sangat besar bagi setiap kami. Dan sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyediakan berkat buat setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Biarlah kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan kita angkat tangan kita. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai saudara dimanapun saudara berada, disertai oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan saudara. Apapun pekerjaan saudara, saudara akan menerima berkat yang besar dari Tuhan. Terlebih Tuhan akan memberkati rumah tangga saudara, diberikan damai sejahtera, diberikan kebahagiaan. Terlebih Tuhan juga akan menjagai kekuatan kesehatan saudara dari segala virus yang ada. Tuhan akan memberikan kesehatan yang prima bagi setiap saudara. Terimalah berkat mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.